semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jadi sore hari ini saya udah berada di stasiun Malang. Baru aja saya OTW dari Surabaya ke Malang naik bis sekitar sejam lah. Dan pada sore hari ini saya akan melakukan perjalanan dari Malang menuju ke arah Jakarta dengan naik kereta api yang bisa dibilang itu terlaris di lintas ya teman-teman. Dari Malang menuju ke arah Jakarta, harga tiketnya masih masuk akal dan juga untuk kelas yang didapatkan itu udah enak teman-teman, ekonomi new generation. Gimana perjalanan kali ini menuju ke arah Jakarta dengan naik kereta api Majapahit? Tonton terus sampai habis. Stasiun Malang, pintu bagian timur. Jadi sore ini saya mau naik kereta api Majapahit. Ini naiknya dari stasiun Malang Gedung Baru ya, yang berada di sebelah timur. Dan sebelum kita masuk, kita mau cetak tiket dulu lah teman-teman. Keretanya masih sekitar 20 menit lagi. Ini mepet banget ya. Jadi ini dia tiket saya teman-teman. Saya naik kereta api Majapahit yang pada grafik perjalanan terbaru ini perjalanannya lebih cepat ya, dari Malang ke arah Pasar Senen 13 jam kurang. Berangkatnya 17.45. Nyampainya 6.42. Yuk. Kita langsung masuk. Keretanya akan masuk sekitar pukul 17:45. Yuk teman-teman. Kita langsung masuk pakai face recognition. Nah, ini sekarang saya udah berada di Skybridge, penghubung antara stasiun Malang bangunan yang baru dengan stasiun Malang bangunan yang lama. Itu di bawah baru aja masuk kereta api Malioboro Express dari Purwokerto. Wah, jalur 3 tuh. Dan ya, pada perjalanan kali ini saya naik kereta api Majapahit secara full trip. Dan untuk kereta apinya udah tersedia di jalur 2 teman-teman. Sebelum kita naik ke keretanya, kita lihat lokomotifnya terlebih dahulu ya. Menarik. Itu teman-teman, lokomotifnya ada di bawah. Dan juga rangkaiannya. Ini suasana stasiun Malang menjelang keberangkatan kereta Majapahit. Masih ada sekitar 15 menitan lagi. Ini jalur 3 masuk kereta api Malioboro Express dari Purwokerto, mengakhiri perjalanan di Malang yang pada grafik perjalanan terbaru ini udah bisa dikebut hingga 120. Yuk, kita bakal lihat terlebih dahulu lokomotif dari kereta api Majapahit ini ya. Oke, jadi ini dia lokomotif dinas dari kereta api Majapahit pada sore hari ini menuju ke arah Pasar Senen. Jadi lokomotifnya hari ini menggunakan lok CC 201 8307 yang merupakan lokomotif diesel elektrik dengan seri 201. Terus untuk tahun awal berdinas sekitar 1983 dan urutan ke-7 milik Depo Madiun. Yang mana untuk lokomotif CC 201 ini merupakan lok yang sangat legendaris ya. Dulu itu dibilang lok angker dan sekarang kayaknya udah jinak sih. Sepertinya sih. Ya, lok ini nanti bakal membawa kita selama 13 jam kurang dari Malang menuju ke arah Pasar Senen dengan kecepatan ngebut sekitar 120 km per jam. Lok CC 201 tahun 83 diajak lari 120. Wah, keren teman-teman. Sekarang kita dihadapkan dengan 2 kereta kelas ekonomi. Nah, untuk kereta api Malioboro Express ini menggunakan ekonomi premium ataupun new image yang mana kursinya setengah maju setengah mundur. Dan sekarang ayo kita masuk ke kereta ekonomi 8, kereta api Majapahit. Kalau Malioboro Express menggunakan ekonomi new image atau premium, sedangkan Majapahit yang kita naiki menggunakan kereta ekonomi stainless steel new generation. Lumayan ramai teman-teman. Masih di depan lagi. Jadi sekarang saya sudah berada di dalam kereta Majapahit. Dan untuk kereta Majapahit ini menggunakan rangkaian ekonomi stainless steel new generation seperti yang teman-teman bisa lihat. Dan
Untuk susunan kursinya berbeda dengan Malioboro Express tadi ya. Ini tuh semuanya maju teman-teman, biarpun kelas ekonomi. Dari ujung depan sampai yang belakang. Nah, dan enaknya ini lumayan lah, legroomnya buat selonjoran, terus kursinya juga bisa di reclining. Jadi sekarang saya udah berada di samping rangkaian kereta api Majapahit. Kereta api Majapahit tersedia di jalur 2 stasiun Malang, keberangkatan pada pukul 17:45. Dan untuk susunan rangkaiannya itu dari depan lokomotif membawa 8 kereta ekonomi stainless steel new generation, 1 kereta makan, dan yang paling belakang ada kereta pembangkit. Dan untuk kereta yang kita naiki, ekonomi yang paling belakang ini menggunakan kereta dengan nomor sarana K3-02402 yang merupakan kereta ekonomi tidak berpenggerak, terus mulai berdinas tahun 2024, urutan kedua milik Malang. Tentunya stainless dan new generation teman-teman. No PHP ya seperti kereta sebelah. Dan untuk kereta api Majapahit di grafik perjalanan terbaru ini untuk puncak kecepatannya itu bisa sampai 120 km per jam teman-teman. Keren sih. Nah, ini kita bisa lihat papan merah ini, F merupakan Trendmark F yang mana puncak kecepatannya itu bisa sampai 120 km per jam. Dan untuk 48 ini merupakan berat total dari satu kereta. Dan boginya menggunakan tipe bogi K10. Ini juga enak sih hitungannya kalau stainless dibuat ngebut. Yang poin plusnya lagi untuk kereta new generation, ini pintunya udah otomatis teman-teman. Nah, jadi enggak sih harus dipencet, elektrik gitu ya. Nah, kalau pengen buka ya dipencet lagi. Tepat pada pukul 17:45 kereta api Majapahit berangkat dari stasiun Malang. Maju satu petak dari stasiun Malang Kota Baru, kereta api Majapahit tiba di stasiun Malang Kota Lama. Buat kalian yang nggak mau jauh-jauh ke stasiun Malang Kota Baru, bisa juga naik kereta api Majapahit dari stasiun Malang Kota Lama. Dan ini berarti sebentar langsung berangkat teman-teman. Oke, baru aja kereta api Majapahit berangkat dari stasiun Malang Kota Lama. Dan perjalanan kali ini dari Malang menuju ke arah Pasar Senen. Untuk kereta api Majapahit pada grafik perjalanan terbaru per tanggal 1 Februari itu bisa lebih cepat teman-teman. Dari yang sebelumnya itu sekitar 14 jam, sekarang hanya membutuhkan waktu 12 jam lewat 57 menit. Dan juga untuk puncak kecepatan kereta api Majapahit itu udah di-upgrade ya, dari yang sebelumnya cuma 100 km per jam menjadi maksimal 120 km per jam di lintas-lintas tertentu. Ini termasuk enak dan sebuah upgrade ya, lumayan lah ya. Waktu tempuhnya itu bisa kepangkas kurang lebih sekitar 1,5 jam, kurang lebih segitulah. Dan untuk kelas dari kereta api Majapahit juga udah menggunakan kelas ekonomi stainless steel new generation dengan harga tiket yang masuk akal. Dan kelas yang new generation menjadi pilihan bagi masyarakat yang akan melakukan bepergian dari Malang menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya. Bisa teman-teman lihat pas kita baru masuk, ini itu penumpangnya hampir penuh ya teman-teman ya. Barusan saya cek di tiket juga, hari ini tuh tersisa sekitar 8 kursi ya dari Blitar ke arah Jakarta. Berarti termasuk laris teman-teman. Wah, mantap ya. Saat ini sekitar pukul 18:10 perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Kepanjen. Stasiun Kepanjen lebih selatan dari kota Malang, terletak di Kabupaten Malang yang bagian selatan sih. Jadi buat kalian yang mau naik kereta ke arah Jakarta
yang kejauhan menuju ke Kota Lama ataupun Stasiun Malang Kota Baru bisa juga naik dari Stasiun Kepanjen. Dan ini langitnya bagus teman-teman, Masya Allah. Kereta kita berhenti sampai 18.16 dan ini persiapan berangkat teman-teman. Dari Stasiun Kepanjen kita langsung tutup. Oke, alhamdulillah sekarang pukul 19:15 perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Blitar. Dan kita di sini berarti sekitar 3 menit ya, berangkat pada pukul 19:18. Penumpang yang naik dari Blitar lumayan. Persiapan kereta api Majapahit berangkat dari stasiun Blitar.
makan teman-teman. Kita mau beli makanan. Jadi ini di kereta makan saya belinya nasi goreng ya. Sisa nasi goreng. Biasanya itu banyak tapi ya karena rame teman-teman. Dan ini saya sekarang berada di pantry-nya ya. Ada tulisan menunya juga. Terus di bukunya juga banyak. Tapi lihat stok ya Mas ya. Ya udah. Gak apa-apa deh. Ntar aja. Dan di kereta makan ini saya belinya nasi goreng ya teman-teman ya. Karena yang sisa cuman ini doang sih. Nasi gorengnya harganya naik sekarang 44.000. Ini dapat acar, timun, telur, ayam, kerupuk, saus sama nasinya. Yaudah yuk kita makan. Saat ini kereta api Majapahit tiba di stasiun Tulungagung. Dan kalau melihat jadwal kita akan bersilang dengan kereta api komuter lain Doho dengan tujuan akhir stasiun Malang sepertinya ya. Dan ini untuk penumpang kereta komuter lain Doho udah bersiap di jalur 2, jadi kita tunggu keretanya masuk. Harusnya kalau lihat jadwal kita silang di sini teman-teman, tapi kayaknya kereta api Majapahit langsung berangkat ya. Saat ini perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Kediri. Masuk pada pukul 20.14. Dan kereta kita udah telat ya teman-teman ya. Di stasiun Kediri ini bertemu dengan kereta api Malabar. Malabar pagi dari stasiun Bandung dengan tujuan akhir stasiun Malang. Kayaknya Malabar dulu yang berangkat baru kereta kita. Ini kita ketemu Mas Hazel. Hati, ini Mas apa? Siap Fatah. Oh siap. Turun Tulungagung. Iya, aku Tulungagung. Ya wis aku full trip. Ya wis, siap. Sepur marep budal. Iya, hati-hati ya. Ya. Kereta api Malabar berangkat terlebih dahulu dari jalur 2 stasiun Kediri. Berangkat, kereta kita juga berangkat. Jadi sekarang saya udah balik ke kereta saya di ekonomi 8. Dan pas baru balik ini kaget banget ya. Ada yang ngirimin selimut 1 sama lem mineral 1 teman-teman. Tadi itu udah dikirimin lem mineral 1 ya. Saya bawa ke kereta makan sama beli makan tadi. Sekarang ada yang ngirimin lagi. Makasih banyak ya. Dan juga selepas dari Kediri ini penumpangnya penuh teman-teman. Tadi saya lihat dari ekonomi 1, 2, 3 sampai 8 itu penuh ya. Keren sih. Jadi untuk puncak kecepatan dari kereta api Majapahit sebenarnya dari Blitar sampai Solo Jepres atau sampai Gundi itu bisa digeber sampai 120 km per jam ya, tapi nggak tahu dari tadi itu paling mentok paling cuman 100 sekarang lah. Ini 100, 105, 110. Kita masih nunggu ya kereta ini ngebut 120.
perjalanan kereta api Majapahit tiba di stasiun Kertosono pada pukul 20:39. Berarti di sini harusnya sekitar 3 menit dan terlambat kurang lebih sekitar 5 menitan, teman-teman. Persiapan berangkat, kita langsung masuk. Dan di sini kita bertemu dengan kereta api komuter lain Doho dari yang Blitar ya, ke arah Surabaya Kota, kalau nggak ke arah Blitar yang terakhir, teman-teman. Udah berangkat yuk. Motor ngatur bareng nak terus. Oh, jelas dong. Aku boleh mas orangnya mas? Hah? Boleh orang. Jadi selepas Nganjuk menuju ke arah Madiun, ini udah bisa digeber di kecepatan 115-120, teman-teman. Karena kereta kita ini agak telat ya. Tapi di dalam kereta pas lari sekitar 120. Ini hitungannya guncangannya nggak terlalu berasa dan juga untuk kekedapannya masih lumayan enak. Dan di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk fasilitas yang kita dapatkan kalau naik kereta Majapahit dengan kelas ekonomi New Generation. Jadi untuk ruang kakinya seperti ini ya, teman-teman ya. Nggak terlalu luas tapi masih bisa buat selonjoran. Cuman ya kadang yang sini ini kepentok. Terus di sini ada kantong buat naruh barang seperti botol, ada 2 stop kontak, dan di sini nggak ada meja ya. Tapi untuk sebelah kaca ini lebih luas, bisa buat naruh HP ataupun botol. Terus di sini tirainya juga pakai tirai lipat. Saya duduknya di nomor 7C dan 7D. Ini kena pilar, teman-teman. Kalau pengen yang full kaca itu di nomor 9 sama nomor 8 ya, sama nomor 4. Nah, terus kursinya ini bisa di reclining dan juga ada chargernya, teman-teman, di tengah ini. Ada satu buat Type C dan satu buat USB. Udah sih, itu aja. Pakai armrest juga. Udah. Ya lumayan sih. Terus di atas ada rak buat naruh koper, tas ataupun sebagainya. Lumayan, teman-teman. Dengan harga sekitar 370 ribuan masih oke lah. Oke, saat ini pada pukul 21:32, terlambat 1 menit. Perjalanan kereta Majapahit telah tiba di stasiun Madiun. Stasiun Madiun ini merupakan stasiun pusat dari daerah operasi 7 Madiun. Dan kita di sini singgah kurang lebih sekitar 5 menit ya, teman-teman ya. Dan akan kembali berangkat pada pukul 21:36. Penumpang yang turun di stasiun Madiun ini lumayan banyak ya. Kayaknya penumpang tarif khusus dari Malang menuju ke arah Madiun. Kalau nggak salah itu tarif khususnya sekitar 125.000. Ya lumayan sih. Berangkat dari stasiun Madiun. Oke, jadi sekarang pada pukul 22:35 perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Sragen. Di sini kita berhenti kurang lebih sekitar ada
14 menit untuk tunggu disusul oleh kereta api Turangga. Kereta api Turangga yang pada grafik perjalanan terbaru ini nomornya naik teman-teman, dari yang sebelumnya sekitar 70 jadi nomor 11 dan jadi kereta unggulan ya dari Surabaya ke Bandung. Nah, kereta kita Majapahit ini untuk puncak kecepatannya 120 km per jam, tetapi masih disusul oleh sesama kereta api 120 km per jam. Karena ini berhentinya banyak sih, dan Turangga berhentinya juga dikit. Kita tunggu kereta api Turangga melintas langsung. Nah, berhubung berhentinya lumayan lama, ini saya mau ketemu sama teman saya, teman-teman. Mana nggak orangnya? Nah itu, aku udah nitip nasi. Ini dengan Mas Anas. Titip sego goreng. Piro wi? 13. 13. Wis yo gopay yo. Yes, aman lah. Aman, siap. Oh iya betul sih. Turangga jam piro? Turangga 22 bari. Bari 2241 kan ketok e. jadi papasan berantas. Heeh. Habis ini berantas. Oh ya wis. Yuk. Jadi ini tadi saya nitip nasi goreng ke teman saya Mas Anas. Kebetulan rumahnya deket dengan stasiun Sragen, dan setelah ini kereta kita bakal disusul oleh kereta api Turangga yang mana untuk kecepatannya itu sama-sama 120 km per jam dan jadi kereta unggulan. Biarpun Majapahit ini bisa lari 120 tapi tetap kalah ya sama kereta full eksekutif yang jalannya 120. Kereta api Majapahit berangkat stasiun Sragen pukul 22:49 setelah disusul oleh kereta api Turangga. Dua 3:11 perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Solo Jebres. Jadi di stasiun Solo Jebres ini berhenti kurang lebih sekitar 5 menit ya. Dan penumpang yang naik maupun yang turun dari stasiun Solo Jebres ini lumayan banyak teman-teman. Jadi di stasiun Solo Jebres ini, atau lebih tepatnya di kota Solo, kereta api Majapahit itu berhentinya di stasiun Solo Jebres, yang mana stasiun Solo Jebres ini merupakan stasiun pemberhentian untuk kereta api yang akan berbelok menuju ke arah Semarang. Dan setelah Solo Jebres ini kereta kita akan mengambil jalur menuju ke arah Semarang. Dan selain itu juga di kota Solo ini terdapat 3 stasiun besar ya. Yang pertama, Solo Balapan digunakan untuk kereta api jalur selatan yang kelasnya tinggi, dan juga stasiun Purwosari. Kereta di jalur selatan dengan keberangkatan kelas ekonomi dan juga campuran. Nah, kalau Solo Jebres ini pokoknya kereta api yang mau belok ke arah Semarang, teman-teman. Dan lumayan lah berhentinya sampai pukul 23:18. Di Kude tanah pasar Kembang. Aku
balik mana kapan? Di Surabaya. Oke, baru aja kereta api Majapahit berangkat dari stasiun Solo Jebres dan sekarang kita udah mengambil jalur belok menuju ke arah Semarang. Jadi dari Solo Jebres ke arah Semarang atau ke arah Berumbung itu jalurnya dominan jalur tunggal ya teman-teman ya, yang mana untuk lintas ini itu biasanya banyak silangan sih, tapi untuk kereta api Majapahit ini kayaknya menang silang semua sih. Dan juga pas di dalam kereta ini, biarpun pas keretanya ngebut ya 120, itu rasanya enak teman-teman. Terlebih lagi selepas dari stasiun Seragen tadi lampunya udah dimatikan ya, jadi enak buat istirahat, mantap sih. Kita nikmati perjalanan kali ini. Kalau kita ngantuk ya tidur, tapi ya mode malamnya nggak terlalu gelap sih, masih agak terang dikit gitu teman-teman. Perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Kita masuk pada pukul 01:12 ya. Udah terlambat sekitar ada 4 hingga 5 menitan teman-teman. Dan ini kereta kita masuk di jalur 2 ya. Untuk kanopinya ada di depan dan bangunan stasiunnya juga ada di sebelah kiri. Ini di jalur 3 ada rangkaian kereta yang berhenti, kayaknya kedatangan teman-teman, antara kedatangan kereta api Argo Muria atau enggak Argo Merbabu ya, saya juga nggak tahu ya teman-teman ya. Dan sepertinya ini akan dilangsir. Ini jalur 1 stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, masuk rangkaian kereta api Argo Bromo Anggrek KA 4 ya, dari stasiun Gambir dengan tujuan akhir
stasiun Surabaya Pasar Turi yang merupakan kereta api tercepat dari Jakarta ke Surabaya, 7 jam 45 menit teman-teman. Iya. Dan Argo Bromo Anggrek ini berhentinya dari Jakarta itu cuman berhenti di Cirebon dan Semarang doang. Ini pertemuan sama-sama kereta rangkaian stainless new generation. Kalau yang ini full eksekutif, kalau yang kita naikin ini full ekonomi. Ternyata yang berangkat Majapahit terlebih dahulu teman-teman. Majapahit berangkat pada pukul 1:21. Baru aja kita berangkat dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Sekarang waktu menunjukkan pukul 1:24. Dan berhubung perjalanan kali ini saya lakukan pada bulan puasa ya. Ini udah masuk tanggal 1 Ramadan. Besok ya, nggak besok ya, nanti puasa pertama. Jadi tadi kita udah pesen nasi goreng titip kemasan nasi. Nah, jadi buat jaga-jaga ini kita makan dulu. Takutnya nanti ketiduran biar nggak kebablasan sahurnya. Tapi nanti kita bakal cari makan lah di mana gitu, di kereta makan atau di stasiun mana. Yuk. Nah ini dia nasi gorengnya. 13.000 dapat banyak. Kalau beli di restoran dikit sih. Ya ada harga ada rupa lah. Yuk kita makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kereta api Majapahit saat ini tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Tiba di stasiun Perujakan pada pukul 3:50 dan kembali berangkat pada pukul 3:58. Dan ini persiapan berangkat teman-teman dari stasiun Cirebon Perujakan. Sekarang waktu menunjukkan pukul 3:55. Udah mau subuh, jadi kita mau cari buat sahur. Barangkali masih ada di kereta makannya. Ini kereta kita persiapan berangkat dari stasiun Cirebon Perujakan. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Berhubung waktunya sahur, kita lihat di kereta makan teman-teman. Lalu apa ya? Tinggal pop mie say. Oke, jadi berhubung nasi di kereta makan udah habis, jadi kesisa pop mie aja teman-teman. Jadi ya kita sahurnya pakai pop mie. Ini sekalian kita balik ke kereta 8.
saya udah balik lagi ke tempat duduk karena tadi itu bener-bener baru bangun, ngepas banget pas baru masuk stasiun Cirebon Perjakan. Ya telat ya, nasinya udah habis jadi kesisa pop mie, tapi gak apa-apa deh, tadi kita udah makan nasi juga buat sahur. Kalau ngelihatin jam sekarang pukul 4:10 ya, dan di sini subuhnya sekitar 4:33 teman-teman, jadi masih ada 20 menit lagi lah buat sahur. Ya udah kelewat imsak sih, tapi ya lumayan. Selamat pagi, sekarang sekitar pukul 6:21, perjalanan kereta api Majapahit telah tiba di stasiun Bekasi. Penumpangnya pada turun dan yang naik banyak teman-teman. Oke, baru aja kita berangkat dari stasiun Jatinegara dan sesaat lagi akan segera tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Perjalanan dengan naik kereta api Majapahit sekarang lebih cepat ya teman-teman ya. Pada grafik perjalanan terbaru di tahun 2025, kereta api Majapahit mendapatkan upgrade peningkatan kecepatan dari yang sebelumnya hanya berjalan di kecepatan maksimal 100 menjadi 120 km per jam dan menjadikan waktu tempuhnya dari Malang menuju arah Jakarta itu sekitar 13 jam kurang ya teman-teman ya. Dan ini lebih oke sih dibanding sebelumnya yang hampir menyentuh 14 jam setengah. Dan juga untuk kelas dari kereta api Majapahit ini bisa dibilang enak menggunakan ekonomi stainless steel new generation dan juga masih masuk akal dengan harganya dari Malang menuju ke arah Jakarta ataupun sebaliknya jika dibandingkan dengan kereta di kelas yang sama seperti kereta api Jayabaya yang sama-sama new generation. Ini lebih worth it teman-teman. Kalau Jayabaya kan dari Malang ke arah Jakarta lewat Surabaya, Semarang hingga Cirebon ya, tapi harga tiketnya mahal sekitar 480. Pokoknya start dari 400 hingga 480. Sedangkan untuk kereta api Majapahit ini rutenya dari Malang, Blitar, Tulungagung, Kediri, Kertosono, Madiun, Semarang, berlanjut Cirebon dengan harga tiket sekitar 350 hingga 375 ya. Sekarang dapatnya 375. Lebih murah 100.000 dibanding Jayabaya. Ini sih worth it teman-teman. Yang nggak worth it itu kereta api Matarmaja yang selisihnya sama ini tuh nggak ada 100.000 tapi adu dengkul ya.
dengan waktu perjalanan kurang lebih 13 jam dan keretanya juga udah bisa ngebut 120. Menurut saya naik kereta Majapahit ini tetap worth it sih. Dan teman-teman juga bisa lihat di awal-awal video yang saya baru masuk, itu penumpangnya juga rame ya teman-teman ya, gak expect banget, mantap sih. Dan ya cocok lah buat mudik lebaran tahun ini. Dan habis ini kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen, jadi kita mau siap-siap buat turun. Tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Kita masuk jalur 1 tuh. Masuk Pasar Senen pukul 6 lewat 51, terlambat 9 menit, tapi gak apa-apa, yuk kita langsung turun. Sebelum turun, stasiun telah kembali barang-barang Anda. Alhamdulillah tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen sekitar pukul 6 lewat 51. Penumpangnya banyak juga teman-teman yang naik, termasuk oke, harganya nggak terlalu mahal dan sesuai lah dengan kelasnya teman-teman. Dan ayo teman-teman kita keluar, berhubung kita masuknya di jalur 1 jadi keluarnya nggak perlu naik turun tangga ya. Ya alhamdulillah langsung. Nah enak kalau kayak gini ya. Oke teman-teman, alhamdulillah perjalanan saya telah tiba di tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Dan perjalanan dengan naik kereta api Majapahit selama 13 jam menurut saya enak sih, keretanya nyaman. Terus menggunakan kereta ekonomi new generation juga, yang mana fungsinya itu hadap depan semua ya. Enak sih, dengan harganya itu masih masuk akal dibandingkan dengan kereta api Jayabaya. Dan ini saya mau lanjut menuju ke arah Rangkas gitu, kan ada satu keperluan. Jadi videonya kita akhiri di stasiun Pasar Senen. Terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.